pasar mana yan? All the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrida Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang modal kerja, pengertian jenis-jenis, fungsi, dan contohnya. Yang pertama, apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional. Pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan. Misalnya, kas saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli, domingan atau modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan utang atau pasifa lancar. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, jenis secara umum. Beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai atau kas. Modal kerja paling likuid yang bisa digunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Yang kedua, persediaan. Persediaan yaitu barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Yang ketiga, piutang, yaitu modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat, hutang. Hutang usaha, yaitu hutang yang dimiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Dan yang keenam, investasi jangka pendek. Selanjutnya, fungsi modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisien operasional suatu perusahaan.
semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi, dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. 1. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua, memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang atau pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Yang ke-8, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Dan yang ke-9, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang dari persediaan barang. Selanjutnya, cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berarti penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan barang ditambah piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta tambah 100 juta tambah 150 juta. Maka modal kerja kotor ialah 900 juta. Jadi modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Selanjutnya, perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total uang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut.
modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Jadi 900 juta dikurang atau utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. Jadi 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Maka 900 juta dikurang 170 juta sama dengan 730 juta. Jadi modal kerja bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Kesimpulannya adalah modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang dan piutang, serta hutang jangka pendek seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas atau mengurangi resiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pengguna aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerja dengan baik untuk memastikan keberlangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan modal usaha yang benar adalah melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk mengenai hal ini adalah dengan menggunakan pembukaan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha Anda saat ini. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.